Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua yang ada di manapun saja Anda berada. Nah, bahagia sekali hari ini saya menyambangi Sunset Resort Bau-Bau. Wow, siapa yang tidak kenal itu di bawah lokasi ini? Ketika kita melihat matahari sedang terbenam, indah sekali di sini. Ternyata saya sangat bangga sekali. Saya bisa bersama dengan Pak Safai Kahar, mantan Bupati Buton 2 periode, 10 tahun ya. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, saya ingin koja-koja Pak Haji. Saya bersama Abah ingin koja-koja. Saya ingin tanyakan bahwasanya setelah 10 tahun menjadi Bupati Pak Haji, apa sekarang aktivitasnya? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Sunset Resort ya. Sama-sama Pak Haji. Dan mudah-mudahan ada berkah yang kita dapat dari kunjungan. Amin ya rabbal alamin. Ada sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya memang di penghujung masa jabatan saya dulu, sekitar 2011, saya juga tidak mengerti suatu ketika ada acara rapat dengan staf. Ya. Jadi ketika saya menjadi rapat staf, saya terus katakan, kalau orang bertanya kepada saya setelah ini mau jadi apa, setelah ini saya tidak saya sudah berhenti, saya mau gantung, ibarat pemain saya mau gantung sepatu main bola. Masya Allah. Waktu itu, nah terus terucap begitu. Dan itu di 2000, setelah itu di 2013, 2014 itu saya konsisten. Nah, ketika Pak Bu Harimata dulu maju sebagai gubernur, itu 6 kali timnya menemui saya. 3 kali di Bau-Bau, 3 kali di Kendari ya. Wow. Akhirnya karena sudah berkali datang, saya bilang, kenapa harus saya, masih banyak kawan-kawan yang lain yang mungkin lebih potensial dari saya. Nah, kami ini sudah dari lapangan ini, makanya kami gitu. Masih dicintai beliau. Ya, tapi saya bilang, saya minta maaf, saya kayaknya mau istirahat. Kemudian pada Pilcaleg 2014 ada 2 partai juga yang setelah saya tidak diakomodir di Golkar, ada 2 partai yang menelpon. Masya Allah. Tapi saya katakan udah, saya istirahat. Lalu kenapa? Ini kita persingkat saja. Iya. Kenapa kok tiba-tiba di 2018 ya. di Pilgub saya ikut. Ya. Kemudian 2019 gagal di Pilgub, ikut lagi di Pilcaleg. Benar. Gitu. Pusat ya. Saya ingat juga itu. Iya, iya. Ya benar. Jadi suatu ketika saya di Jakarta bertemu seseorang yang belum pernah saya kenal. Masya Allah. Ternyata setelah tanya-tanya, beliau adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Arif Rahman. Arif Rahman. Yang sudah 2 kali ke Bau-Bau. Karena beliau itu juga besannya Pak Umar. Oh, besannya Pak Umar. Nah, satu letting. Jadi ketika datang melamar putrinya Pak Umar, dia menemani besannya. Oh, begitu ya. Masya Allah. Ya, satu letting mereka. Jadi beliau tanya ke saya, Bapak dari mana? Saya dari Buton. Oh, saya belum lama dari Buton katanya. Oh, gitu. Itu Buton. Artinya dia selalu di Buton. Bapak kerja di mana? Saya di di Pemda. Tapi namanya tentara ini, dia tanya di mana. Akhirnya mengaku juga bupati. Mengaku juga pernah jadi bupati. Makanya kalau sekarang ada orang tanya saya, Bapak sekarang kalau ketemu orang, Bapak kerja di mana? Dia sangka saya masih kerja, nggak tahu gimana. Beliau Yaro ini. Saya sudah pensiun. Di mana? Di pertanian. Oh, selesai. Saya tidak mau lagi sebut Pemda. Kalau Pemda itu panjang pertanyaannya.
begini, kita ada kegiatan dakwah, ikutlah. Dia lihat saja. Ya terserah. Mau lanjut, terserah. Mau tidak juga, ya Masya tidak Allah. apa-apa. Datanglah di Cikampek. Saya datang kaget saya. Ternyata saya pikir dakwah seperti tadi di masjid biasa. Padahal di lapangan itu dia punya kegiatan sudah ribuan orang terkumpul. Masya Allah. Jenggot-jenggot. Jamaah tablik rupanya. Tablik. Nah, saya berpikir, wah ini jenderal saja, ini dokter lagi, dosen Lemhanas. Kok ikut ini? Berarti ini bukan pekerjaan yang salah. Saya mulai terpikir begitu. Saya mulai ikut ini, istilahnya bayan. Itu bayan ceramah agama. Dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh diterjemahkan kan, adanya dari Jakarta. Setelah saya ikuti 3 hari, kan 3 hari lamanya, wah ternyata ini yang saya tanyakan dulu ini. Saya dulu kalau udah pernah ingat ya, saya waktu kesempatan ceramah di Masjid Raya di bulan puasa, kebetulan ketua masjid masih paman saya, orang tuanya mulia ya, Pak Asis almarhum. Saya kan selalu diberi kesempatan waktu itu. Saya katakan, saya bilang, kita ini bagus, ini setiap bulan puasa kita manfaatkan untuk meningkatkan syiar agama Islam. Dia mengundang para penceramah, ustaz yang kondang, para kiai. Tapi yang dengarkan orang yang sudah masuk masjid. Ya. Yang belum masuk itu, siapa yang pikirkan itu? Siapa yang pikir ceramah? Adakah yang pikirkan itu? Benar. Ya masih deker yang sudah azan berkumandang masih sibuk dengan dia punya kegiatan. Masya Allah. Siapa yang pergi jam bangkit? Ya. Itu tahun 2003 itu. Masya Allah, sudah terpikir begitu Pak. 2003. Subhanallah. Di Masjid Raya Bang. Iya. Kalau ada yang masih ingat tuh saya punya ceramah itu. Maka 2016 itu saya dapat jawabannya. Oh ini yang saya cari dulu rupanya ini. Karena mereka ini hanya mengajak aja dari rumah ke rumah jalan kaki. Benar. Hanya mengajak. Ya. Rupanya ini saya cari. Tapi masih ada satu yang saya penasaran. Karena jalan 4 bulan, jalan 40 hari, 3 hari kan awal dasarnya kan 3 hari. 40 hari, 4 bulan, setahun. Gimana dia punya keluarga yang tinggalkan itu? Ya. Karena kalau saya salah menerima doktrin, akhirnya sudah lebih condong ke kegiatan itu untuk akhirat. Tapi kadang-kadang juga keluarga memang 1-2 tapi karena itu dia salah menafsirkan ya. Ya. Maka saya sebelum bubar kemudian ada yang lagi ngumpul, saya datang bertanya. Saya maaf bapak-bapak saya ini baru ikutin, baru kali ini ikutin ini soal materi clear saya. Ini terus terang dulu saya anggap ini aliran apa ini? Iya. Ternyata bukan aliran. Ini adalah melanjutkan kerja-kerja Rasul SAW. Subhanallah. Kan agama itu kan wahyu turun di Arab. Kira-kira bagaimana sampai di Buton kalau tidak ada yang bawa? Benar. Kerja-kerja begitulah mereka lanjutkan. Ya. Syiar. Jalan melanjutkan kerja-kerja Rasulullah. Maka saya tanya, saya tanyakan ini yang bikin penasaran saya. Kita ini kan, bapak-bapak ini kan jalan 3 hari. 3 hari tidak masalah lah. Tapi 40 hari, 4 bulan, 1 tahun. Meninggalkan Bapak meninggalkan keluarga anak-anak. Bagaimana kebutuhan sekolahnya, kebutuhan dapurnya, usahanya bagaimana? Iya. Itu langsung dijawab itu, langsung disambut itu. Salah satu mereka, oh kami ini semua ada usaha Pak. Kami ini semua ada usaha, mulai dari petani, nelayan, jual pikul-pikul keliling, pakai gerobak, ya, pakai sepeda, warung-warung, kios, toko, sampai pengusaha besar. Ada. Iya benar. Yang parkir di luar itu kan 2016 waktu itu. Yeah. Yang parkir itu apa? Mercy 2016. Land Cruiser 2016. Yes. Alphard 2016. Masya Allah. Saya juga pakai Alphard tapi 2011. Memang banyak orang kayanya. Iya, banyak orang kayak. Ya. Nah, jadi kami menabung.
Sebelum tabungan cukup, ya kami makmurkan masjid di kampung dan sekitarnya. Setelah tabungan kami cukup, nah, maka kami musyawarah keluarga. Ayo, Bapak mau jalan ini tabungan kita bagi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tambahan modal usaha biar usaha juga tetap Jalan. naik, sepertiga saya pakai. Subhanallah. Indah sekali, Pak. Gitu. Saya langsung jabat tangan. Oke, saya ikut. Saya clearin, saya ikut. Nah, maka setelah itu hanya 2 minggu kami ke Kalimantan Selatan, Palangkaraya. Itu ada lebih 30 jenderal bintang 2, bintang 1 itu. Tapi purnawirawan baru pensiun. Waktu itu. Ada malah kemudian yang bintang 3 kan, Pak Anton Bahrul Alam. Di sana kami diterima di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah di Palangkaraya, rombongan. Gubernur dia siapkan waktu menerima kami. Kemudian acara malamnya, Gubernur dia bawa wakilnya, wali kota di Palangkaraya dan bupati sekitar. Itu masjid tidak muat manusia, besarnya itu masjid. Kita makan di situ. Wah, saya bilang kalau begini nih, seandainya saya masih menjabat, saya buat di Sulawesi Tenggara ini. Ini suasana ini. Subhanallah. Setelah di Palangkaraya, kami diselesaikan di Makassar. Di Makassar, waktu salat subuh, wali kota Makassar, dia bawa semua dengan sepedanya, aparatnya, penuh itu masjid. Memakmurkan, Mas. Sholat subuh. Kalau di masjid kita ini sholat subuh masih kosong ini. Itulah mengilhami saya coba-coba maju itu di 2018 itu. Saya karena tidak lagi di partai, tentu agak susah dapat partai. Nah, sehingga saya jadi wakil saja kan, jadi menjadi wakil 02. Seandainya saya sudah angan-angan, seandainya saya terpilih ini setiap kunjungan ke daerah ini langsung itikaf 3 hari ini. Masya Allah. Ya. Semoga dimudahkan ikhtiar ya Pak. Subhanallah. Tapi kan Allah masih belum mengendaki. Siap. Mungkin ada rencana buat saya. Subhanallah, amin. Saya berdoa. Nah, kemudian di Pilcaleg ikut lagi saya karena memang diminta. Dan Romi itu dia mengarahkan jajaran dari kader agama, dari Departemen Agama di Jakarta kan datang 2 kali pertemuan. Jadi pernah diadakan di Klarion diadakan. Saya salah satu pembicara di situ. Padahal kegiatan agama, kegiatan Departemen Agama. Ada juga. Tapi ada juga saya punya modal. Saya kan bawa ini penyuluh agama, saya juga penyuluh. Hanya kita ini jalan sendiri, bukan dari biaya pemerintah, saya bilang. Oh gitu. Ya, kita swadaya. Nah, itu bedanya. Akhirnya connect juga kan? Connect juga gitu. Nah, tapi ya belum nasib. Nah, namun demikian lalu tidak mematahkan saya untuk mendukung dakwah ini, sehingga begitu selesai kebetulan 2018 itu akhir itu masjid yang saya bangun samping rumah dipakai sebagai markas tablik, karena sudah 3 kali pindah ini. Pertama Masjid Raya dulu kan? Nah, baru di Polres. Sudah 4 kali, masjid 4 Polres, baru pindah lagi di Burhabakes itu, Pelatiga, baru pindah ke tempat sudah 4 masjid. Maka saya langsung wakafkan, tertulis dulu pakai meterai, saya urus sertifikatnya, sekarang demi sertifikat sudah serahkan kepada mereka, supaya tidak ada yang ganggu. Karena kebetulan masjid itu kan saya di tanah sendiri, bangun sendiri. Berkah menyelimuti Haji, subhanallah. Masyarakat sekitar tidak bisa komplain, karena saya bangun sendiri. Tapi saya beritahu juga panitianya, Nah, alhamdulillah juga sekarang kita lagi bangun pesantren di belakang rumah saya. Itu tanah wakaf dari putra saya, Pak Wawan. Nah, kita rencana 4 lantai itu
sudah selesai tiang-tiang lantai pertama sudah. Tinggal kumpul uang lagi untuk cor lantai 2. Subhanallah. Saya doakan semoga bisa terrealisasi dengan baik. Abah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya tentunya sangat ingin sekali bertanya dengan kakanda saya sekaligus orang tua kita dulu di Buton. Kurang lebih 10 tahun ya lamanya beliau menjabat di Kabupaten Buton, dan beliau juga disebut sebagai Bapak Pemekaran Kabupaten Buton. Ada beberapa pemekaran yang digagas oleh beliau, yang hari ini alhamdulillah kita ini kebetulan ada di komunitas Cape Town yang sering koja-koja di dalamnya. Pingin tahu sekali Pak, bagaimana sih pendapat Bapak tentang Kepulauan Buton ke depan? Apakah ini bisa mampu kita raih sebagai sebuah provinsi yang akan menjadi daerah otonomi baru buat kita Pak? Silakan Pak. Jadi begini, kan dari sisi regulasi yang menentukan adalah pemerintah pusat. Iya. Nah, sampai sekarang itu kan peraturan pemerintah yang mengatur itu belum terbit. Jadi tentu proses menuju ke situ, walaupun ini bahan-bahan sudah berkas dan pendudukan sudah lengkap misalnya di Jakarta, baru bisa dilanjutkan. Ya. Namun dan ini kan sudah berjalan dari apa? Kelengkapan berkas itu sudah dilengkapi oleh apa namanya itu? Sekber. Sekber ya, Sekber. Tapi ada pengalaman saya yang mungkin mereka perlu, hanya saya juga sekarang tidak lagi mempelajari apakah proses pemekaran ini masih seperti dulu melalui hak inisiatif DPR RI. Karena sekarang kan sudah tidak lagi, sudah terbalik, sudah dari pemerintah sekarang. Karena tetapi dukungan DPR tetap diperlukan dan DPD tetap itu diperlukan. Hanya prosesnya apakah masih seperti itu? Karena begini, dulu ketika kita proses Buteng Busel itu, karena kan Buteng Busel itu kan sebenarnya di DPR itu sudah selesai di 2010, sudah diusul ke Presiden SBY. Hanya SBY kan nanti dia buka moratorium, dia terbitkan ampres persetujuan untuk pemekaran itu nanti 2022. 2012. 2012. Saya bukan lagi bupati. Jadi yang kan sudah bupati sesudah saya kan. Nah, tetapi di DPR RI sudah selesai di 2010. Sudah diusul ke Presiden. Nah, waktu itu usul yang ada di DPR RI sekitar 112 Kabupaten kota Pak. Kabupaten kota 112. Sama sekarang juga saya dengar lebih 100. Lebih 100. Dari 112 itu yang dimintai kelengkapan itu hanya 30. Hanya 30 itu 2 provinsi, yaitu Kaltara dan Buton Raya. Kaltara sama Buton Raya itu masuk Pak ya? Masuk. Iya. Masuk. Waktu itu. Nah, lalu yang 27 kabupaten, 1 kota. Utara kan? Iya. Nah, gitu. Dari 30 ini setelah melengkapi berkas, setelah istilah di pusat itu di rasionalisasi ya? Iya, rasionalisasi. Undang-undang itu yang lolos tinggal 17 kabupaten, 1 kota, 1 provinsi, Kaltara. Buton Raya jatuh karena cakupan wilayah tidak cukup. Cakupan wilayah tidak cukup. Gitu. Jadi sebalas 30 itu. Gitu. 30 besar. Cakupan wilayah waktu tidak cukupnya itu mungkin karena mundurnya beberapa kabupaten kota yang ada yang tercakup di dalamnya, begitu barangkali Pak. Kan waktu itu Bombana masuk Pak ya? Tidak. Jadi waktu itu begini, saya mau coba ikut proses Gorontalo. Oh, Gorontalo. Jadi Gorontalo itu kan dulu Undang-Undang 22 masih 3 daerah otonom. Waktu Gorontalo hanya 2. Yang satu ini mengikuti ini sama-sama diproses dengan provinsi. Hanya didahulukan undang-undang kabupaten, begitu ada langsung 3 kan. Saya mau coba itu. Makanya Buton Raya itu
wilayah cakupannya itu adalah saya tulis itu di buku sulan itu adalah Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Wakatobi, Buton Utara, calon Kabupaten Buton Tengah, calon Kabupaten Buton Selatan, jadi 6. Iya, iya. Begitu itu. Iya. Tapi setelah dirasionalisasi, kan yang 2 belum. Iya. Jadi belum bisa disebut daerah cakupan gitu. Iya. Sehingga gugurlah dia. Iya. Itu bahkan sama-sama lolos itu nomor 29 itu Buton Raya, nomor 30 itu Kaltara itu. Begitu waktu itu karena kita tengok terus. Nah, kenapa dari 100 lebih tinggal 30 lalu tinggal 19? Tinggal 19. Kan ini yang perlu ini. Iya. Ya. 19. Itu ketika kita proses Buteng Busel itu hilang terus berkas. Bisa jadi. Iya. Jadi bukan hilang, kurang terus. Jadi kita sudah poin lengkap ini, lengkap. Kan kita nguping terus, kapan lagi udah rapat. Begitu rapat saya tugas sekali lagi. Saya punya staf di pemerintahan yang sekarang di kota, asisten siapa lagi namanya itu. Oh, Pak Aswad, Pak ya? Aswad, Pak Aswad ya. Aswad tanya dia itu. Ya. Aswad, dia lapor ke saya. Saya sudah taruh itu berkas, katanya kurang lagi. Kurang lagi, ya Pak. Iya. Nah, sudah. Kalau begitu saya bilang, bikin banyak-banyak itu semua persyaratan bikin banyak-banyak, taruh di rumah Jakarta, ya tinggal bawa-bawa. Makanya saya harus sering ditengok. Dan dia harus didekati itu. Kalau tidak itu, jangan kita andalkan sudah ketemu menteri, sudah ketemu, bukan mereka yang urus, yang susun berkas. Saya dulu itu, kalau di negeri kepala seksi dengan tukang ketik. Iya. Yang tukang bikin. Yang bikin list itu. Iya. Yang bikin list. Karena kan kalau sudah rapat gabungan Komisi 2 dengan Depdagri, kan yang bikin list kan tata usaha. Pak, iya. Nah, ini berkas ini satu ruangan penuh. Digali. Iya. Jadi kita harus dekati mereka, kita ingatkan. Nah, tentu ya, bagaimana supaya mereka senang. Betul. Jadi, nah yang saya khawatirkan jangan sampai ini teman-teman pengurusan sekarang karena sudah ketemu menteri, ketemu mungkin Wapres, ketemu ketua DPR, tapi tidak pernah ketemu tata usaha. Iya. Ya memang sekarang ini Pak, pengurusan Kepton ini secara administratif itu kan tanda kutip katanya sudah selesai. Artinya kalau seperti yang Bapak bicarakan tadi bahwa kalau pendekatan persuasif dengan tata usaha misalnya yang suka menyusun list ini tidak betul-betul kita dekati, kemungkinan besar kita punya administrasi ini juga tidak akan bisa naik ke atas. Ya, tadi kita katakan bahwa para administrator ini yang mengendalikan masalah pembicaraan atau list yang akan dicatat oleh administrator untuk diangkat menjadi pembicara di tingkat pembicaraan di tingkat dewan, Pak, itu kan harus dicatat sama mereka. Kita ini kan dikatakan sudah selesai, Pak, masalah administrasi pemekaran kita. Tapi yang perlu barangkali Bapak sampaikan kepada terutama para penonton YouTube kita, terutama masyarakat Kepton khususnya, bahwa Kepton ini kita sudah lama nantikan, sejak Buton Raya digagas, dan Bapak waktu itu juga sudah masuk ke tingkat yang level yang lebih tinggi untuk bagaimana menggolkan Buton Raya ini. Adakah harapan Bapak kemudian bagaimana Kepton ini bisa menjadi sebuah provinsi yang kita dambakan bersama? Yang pertama memang penentunya itu kan pemerintah sekarang. Pemerintah. Tapi kalau sudah ada pemerintah sudah buka kesempatan untuk pembentukan DOB lagi, daerah otonom baru lagi, itu jangan setelah kita bawa semua berkas itu ke menteri atau ketua DPR kita anggap selesai. Kalau begitu saja itu bisa, karena kan begini, misalnya Mendagri mau rapat, yang siapkan list yang di bawahnya kepala seksi itu. Oh iya. Tentu yang sudah lengkap. Dia jatuh saja satu lembar, satu persyaratan, tidak masuk list, kan tidak lengkap. Tidak lengkap.
Padahal tadi kita sudah lengkapi. Boleh tanya pasal itu berulang-ulang itu. Misalnya rapat ini yang kurang persyaratan A, nah, dibawa lagi. Nanti besok persyaratan B lagi, dibawa lagi. Betul. Besok persyaratan C lagi, dibawa lagi. Iya. Begitu. Jadi kalau hanya kita mengandalkan sudah ketemu menteri, ketemu apa, dengan membawa berkas, khawatir saya kalau tidak pernah ketemu tukang ketik, tidak pernah ketemu kepala seksi. Kepala seksi, betul. Kepala sekretariat Komisi 2 kalau dulu, enggak tahu sekarang. Iya. Saya dulu di Komisi 2 kepala sekretariat mesti ketemu terus, dan tukang ketiknya itu. Iya. Dia ketemu. Iya. Iya. Salam atau salam apa namanya? Salam tempel. Salam tempel. Iya. Memang betul sekali, saudara-saudara sekalian, bahwa persoalan administrasi ini bukan hanya level atas yang dihadapi, tetapi kemudian bagaimana caranya kita melakukan pendekatan persuasif dengan para administrator. Karena persoalan administrasi biasanya kalau tidak lengkap di dalam satu persyaratan sebuah daerah otonom, maka ya tentu juga kita akan kalang kabut. Pak Yaro, sebut Yarona Bupati Mancuana. Bapak dulu setelah 10 tahun mengabdi di daerah sebagai bupati, Bapak hari ini kemudian saya lihat membangun sebuah kawasan wisata. Ini juga merupakan sebuah fenomena yang luar biasa menurut kami, karena hari ini kita kenal betul dengan masalah pariwisata itu perlu kita kembangkan di daerah kita. Kenapa kemudian Bapak yang tadinya sudah sangat betah di dalam keseharian Bapak sebagai pengemban amanah Rasul, yaitu bagaimana siar agama ini dijalankan, tapi juga masih Bapak jalankan sebuah perkembangan wisata di daerah kita, Pak. Bagaimana menurut Nah, kita? sebenarnya ini yang sama sekali ini istri, bukan saya. Oh, iya. Istri waktu itu. Dan itu idenya, itu dia mau bikin juga satu gedung yang representatif. Oh, representatif. Nah. Yang kita pakai selama ini kan kita pakai gedung Pancasila, Pak. Iya, Yang sudah puluhan tahun itu ya. Iya. Oh, iya. Tapi saya bilang, saya selalu katakan sama istri, ya kalau kita bikin gedung di sana itu, siapa yang mau ke sana? Iya, Jauhnya begitu. Iya. Nah, terus dia 2014, ya, saya kebetulan adakan acara ulang tahun saya yang ke-63 waktu itu, 63, iya. 2014. Saya adakan di Pasar Wajo. Hampir semua yang saya undang itu dari Bapak datang, hujan-hujan tidak mau tuh. Iya, Pak. Iya. Maaf, saya tidak undang waktu itu. Iya. Tapi memang terbatas juga yang saya Terbatas, undang. iya. Hanya batas om-om, sepupu satu kali. Iya. Nah, gitu. Dan pejabat-pejabat di Pasar Wajo dari pengadilan, kejaksaan datang juga waktu itu. Oh, dari Polres. Di situ saya terinspirasi. Pasar Wajo saja ini sudah datang. Apalagi Bagaimana hanya masih daerah Bau-Bau sendiri. Bau-Bau sendiri. Iya. Maka saya datanglah lihat ini lokasi. Mulai saya mau membayangkan bagaimana pemanfaatan lokasinya. Sampai saya bawa teman dari Jakarta. Jadi bagaimana pemanfaatannya supaya efektif ini. Banyak yang kita bikin. Iya. Ya udahlah, dari diskusi itu, maka bikinlah gedung di situ dengan kamar-kamar hotel. Nah, ini sebenarnya sudah ibu ini, sudah istri ini yang mainkan. Iya. Jadi sebenarnya dia yang lebih serius. Karena saya memang banyak ikut itu di tablik itu. Saya hanya bikin gedungnya aja. Ya, selanjutnya ini pohon-pohon apa semua ini sudah ibu itu. Sudah. Pokoknya seluruhnya meratakan apa semua ini. Saya hanya bantu-bantu aja. Bantu-bantu. Tapi Bantu memuluskan. tapi pikiran itu dari ibu sendiri. Iya, Dari ibu sendiri. Iya. Bukan main, luar biasa sekali. Iya. Saya kira koja-koja kita bukan sampai di sini ya, tapi kita akan lanjut lagi kemudian. Karena sudah tahrim ini, kita akan coba masuki waktu sholat Isya, dan saya akan mengikuti Pak Safei yang kebetulan kita akan sholat di masjid beliau sendiri di lokasi Sunset Resort, dan beliau sendiri sebagai imam kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di segmen Koja-Koja dalam Koja-Koja for Real Mart Channel. Ya, tadi kita sudah membahas berbagai isu tentang pemekaran, juga tentang kembalinya beliau sebagai seorang mantan atau kita sebut Iyarona Bupati Mancuana di Kabupaten Buton. Beliau hari ini terus fokus pada tentu saja dengan ibadah dan syiar Islam. Yang ingin kami coba tanya kepada beliau tentang isu yang sementara hari ini tentu sangat lekat pada masyarakat seluruh Indonesia tentang perubahan undang-undang, yaitu mengenai rencana pilkada ya, yang tadinya tahun 2022-2023 itu harus disamakan dengan tahun 2024 pada saat pemilihan nasional dilakukan atau pemilihan presiden. Saya mau tanya Pak Safei, apakah ada rencana ke depan bila Tuhan menakdirkan bahwa pilkada tahun 2024 itu ada pencalonan gubernur? Apakah Bapak barangkali punya keinginan untuk ke sana atau bagaimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya saya tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa dulu menjelang saya mengakhiri masa jabatan saya sudah sampaikan ke staf saya, bahkan pernah saya wartawan di masjid. Iya. Masih ada korannya saya simpan. Iya. Bahwa saya untuk politik saya berhenti di sini. Saya mungkin mau urus ibadah saja, termasuk urus keluarga. Tetapi kenapa akhirnya saya maju lagi di 2018, lalu gagal maju lagi di Pilcaleg 2019? Karena niat saya, kalau seandainya Allah menghendaki, itu tadi untuk coba mewujudkan apa yang saya lihat di Palangkaraya tadi barangkali. Iya. Itu cita-cita saya sebenarnya. Nah, untuk 2024, saya kira saya melihat ya, saya belum memutuskan maju atau tidak ya. Tapi kalau seandainya pada saatnya saya putuskan maju, masih saya melanjutkan cita-cita saya itu. Ya, bagaimana suasana yang pernah saya rasakan di Palangkaraya, saya nikmati di Palangkaraya, penuh satu masjid, gubernur dengan wakilnya, dengan SKPD-nya, muspidanya datang semua. Nah, jadi dia giring semua, termasuk juga wali kota Makassar waktu itu di 2016. Jadi sebenarnya di Sulawesi Tenggara ini sudah dirintis Pak Nur Alam, sudah dan merintis. Bahkan ketika 2017 kami undang di Kendari, itu namanya grup kami itu grup Safari Dakwah. Nah, jadi anggotanya itu kebanyakan mantan perwirawan TNI, semua angkatan, termasuk Polri, jadi angkatan darat, laut, udara, Polri. Kemudian beberapa mantan gubernur, ada wali kota aktif Pak Ilham siapa? Yang Bengkulu itu? Ilmaril. Bukan Ilham, wali kota Bengkulu dari PAN, temannya Pak Tamrin ini. Iya. Adanya Menteri Zulkifli Hasan, Helmi Hasan. Dia sudah di periode kedua juga. Dia berapa kali ketemu saya. Kita ketemu di Palangkaraya dan dia ketemu di mana? Pernah di Tangerang, pernah di Cilegon ketemu dengan Pak Helmi waktu itu. Jadi seandainya sebentar saya putuskan untuk maju, ada peluang, maka cita-citanya bukan lagi mencari jabatan atau apa, tapi bagaimana suasana yang pernah saya nikmati di Palangkaraya, di Makassar, bisa kita bawa jadi Sulawesi Tenggara.
Ya berarti perwujudan dari itu semua barangkali kata Pak Safei bahwa jika ini ya kemudian beliau ingin maju ke depan dan kemudian terpilih, ada kata kunci sebenarnya. Pemimpin itu di samping dia fokus pada pemerintahan, tetapi siar agama itu juga perlu diperhatikan. Itu mungkin yang bisa kita tarik benang merahnya, bahwa ada yang dirasakan oleh beliau bahwa siar agama itu lebih nikmat rasanya daripada kemudian berbuat hal-hal yang lain. Jadi fokus di pemerintahan tidak semata-mata itu, tetapi siar agama atau kita terus pemimpin itu harus berada di masjid seperti yang dikatakan oleh beliau. Masih ada tambahan barangkali Bung Farid? Oh boleh. Iya. Ya, terima kasih Abah. Nah, kita sudah koja-koja tadi awalnya di lokasi yang berbeda, sekarang di apa ya, Gode-Gode Bantea apa ini namanya? Gazebo ya. Wah, indah sekali ini Pak. Saya sangat bahagia Pak berada di sini Pak Haji. Saya sangat bahagia sekali menikmati alam yang indah, angin yang sepoi-sepoi, kemudian membuat saya lebih menghargai hidup ini. Saya lebih semakin mencintai bahwa Sang Pencipta alam semesta ini memberikan luar biasa, dan saya kagum Pak Haji. Saya mau ingin dengar isi hatinya Pak Haji di tengah hiruk pikuknya kehidupan ini, yang ketika orang manusia berhamburan bertebaran di muka bumi ini hanya mencari yang namanya dunia ini, tolong beri kami oleh-oleh Pak Haji untuk bisa kita jadikan pegangan. Tentunya kami, saya dan subscriber. Silakan Pak Haji. Ya, sebelum saya jawab itu, mungkin saya ada menambah sedikit pertanyaan Abah tadi, bahwa kenapa seandainya Persatuan Maju niatnya untuk mendorong dakwah, ya, kegiatan dakwah Islam di Sulawesi Tenggara, karena memang agama ini kalau tidak di backup sama umara, sama pemimpin pemerintahan, lemah siarnya. Rasulullah bisa mengembangkan agama begitu cepat ke seluruh dunia dari Arab Saudi sana, karena dia juga ulama, dia juga pemimpin pemerintahan. Jadi dia pemimpin agama, pemimpin pemerintahan juga. Nah, itu. Jadi kalau pemerintahnya lemah dalam mendorong agama, maka syiar di situ pasti akan, ya misalnya saja kalau undangan kegiatan agama diwakili terus misalnya. Tiba yang wakili juga itu bukan setingkat di bawah kepala daerah, mungkin sudah 3 tingkat, 4 tingkat di bawahnya. Jadi lemah syiar kan? Iya. Jadi itu yang itu cita-cita saya sebenarnya. Subhanallah, mulia sekali Pak Haji. Nah, soal hiruk pikuk kehidupan sehari-hari ini kan apa namanya, di hati kita aja. Sepanjang kita mensyukuri apa yang ada, tidak pernah kita gelisah. Ya. Nah, karena dan sepanjang kita yakini bahwa di dunia ini sementara dan di akhirat selamanya. Nah, kalau kita menderita di dunia sebentar aja, tapi kalau menderita di akhirat selamanya. Masya Allah, iya. Ya. Nah, dulu ya, jadi ini kan begini. Memang di dunia ini apa namanya, orang hanya mengagumi keberhasilan. Ya. Keberhasilan dunia, bukan akhirat. Contoh, kurun waktu sekitar Mei 2017 sampai Mei 2018 itu saya banyak jadi perbincangan. Kenapa? Karena ketika itu kan putra pertama saya kan bupati. Iya betul. Ya kan? Istri anggota DPR provinsi. Anak yang bungsu pimpinan DPR kota. Iya. Anak kedua perempuan, suaminya Kapolres. Iya. Bagaimana? Nikmat apa lagi itu coba? Dalam tahun yang bersamaan, 1 tahun itu. Iya, betul. Semua jabat,
semua jabatan harus sama itu, sehingga banyak orang bisik-bisik itu Pak Safi pakai doa apa katanya. Iya ya. Apa doanya tuh? Doa apa yang dipakai Pak Safi katanya? Setelah dirinya, istrinya bisa duduk. Orangnya katanya paling hanya dirinya, atau istrinya. Tapi anaknya, menantunya semua. Kemudian Agus kena, Bupati Pusat kena musibah kan. Iya. Habis itu kami maju bertiga, nggak ada yang anu. Iya. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang lolos. Ketika itu, karena saya agak lama di Jakarta, sudah ada informasi yang beredar, sudah stroke. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kenapa? Ya karena memang kita kita cinta sekali dunia ini pasti kita stroke gitu. Iya. Iya. Kalau kita tidak sadar bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Ya. Hendak Allah. Hendak Allah. Ya. Dulu dalam kurun waktu setahun itu semua jabatan ada di hadapan saya, itu kan Allah kasih. Benar. Ya mungkin saja ya kami ada kurang bersyukur barangkali. Subhanallah Rabbi. Tapi yang pasti masa mau kami terus, kira-kira begitu. Iya. Banyaknya hambanya. Ya. Ya udah, kita juga sudah lewat. Nah, kita bersyukur. Ya kalau saya sih alhamdulillah saya syukuri itu bahwa 10 tahun tidak ada satupun staf saya yang kena. Benar. Tidak ada hukum, tidak ada 10 tahun. Nah itu yang saya syukuri, termasuk diri saya. Memang banyak juga yang lawan-lawan yang mencoba bawa laporan di KPK, di mana kejaksaan. Bahkan ketika Agus itu sudah ditangkap, itu menjalan pilgub dulu itu beredar, apa lagi pilih Pak Safi itu. Itu tinggal bapaknya sudah tinggal tunggu waktu ditangkap, sama dengan yang di Kendari sana katanya. Agak begitu diedarkan. Ya, isu-isu yang berkembang. Bahkan malam hari pemungutan suara ada keluarga datang di beberapa orang lari-lari. Kenapa? Kita dapat info sudah ditangkap di Raha, Bapak saya ditangkap di Raha katanya. Saya bilang itu biasa dalam politik itu. Ya. Jadi yang pokok kita ini yang penting bersyukur. Syukur. Kemudian kita membantu orang tidak usah ada salahnya, kita ikhlas. Bismillah ta'ala. Nah, karena tidak usah kita mengharap balasan dari dia. Kalau kita membantu dan ikhlas, insya Allah Allah akan mengganti bantuan kita itu dengan caranya. Banyak cara Allah untuk membantu kita, mengganti kebaikan kita. Yang tidak bisa dinalar manusia. Tidak bisa sama sekali. Baik Pak Haji, saya sangat bahagia sekali. Sebelum kita tutup, karena 1 jam ya. iya, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan Aba lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya sudah pasti. Nah, ini saya ingin bertanya lagi soal bagaimana dakwah yang dijalankan sekarang ini, Pak Haji. Seperti apa? Bisa digambarkan? Iya. Ini uniknya jamaah tabligh. Ya. Kalau yang taklim di masjid atau di majelis taklim itu harus orang ahli agama. Yang tamatan Mesir sana, yang S1, S2-nya Mesir sana, yang LCMA, LC itu harus. Mana berani? Ya. Kalau tidak punya pendidikan. Tapi kalau tabligh ini, biar tidak pernah belajar agama, bisa dakwah. Dakwahnya apa? Mengajak. Pak, saya dari sini, kami sekarang sebentar di masjid sebelah. Ayo kita sama-sama ke masjid. Ya itu aja. Hanya mengajak aja ke masjid. Nanti sampai di masjid kan pasti ada yang punya ilmu. Nanti di masjid baru diberi ilmu. Saya dengar juga Pak, Bapak sekarang itu ada rencana membangun pesantren Pak. Yeah. Di samping membangun pesantren, kemudian pernah juga kita dengar bahwa ada Bapak buat masjid di Palatiga,
Dan sekarang itu masjid itu diwakafkan kepada para tablik barangkali. Barangkali Bapak bisa jelaskan tentang pembangunan pesantren dan masjid yang kita bangun itu, Pak. Iya, itu masjid yang saya bangun sederhana sekali ya. Nah, modelnya juga biasa. Itu memang setelah saya selesai, saya selama menjabat 10 tahun tidak sempat bikin rumah. Artinya di bawah-bawah. Iya, betul. Sudah sempat bikin rumah. Hanya tanah sudah ada. Nah, jadi sebelum bikin rumah, saya bikin dulu itu masjid di 2011 itu. Sudah hampir selesai, sudah selesai masjid, baru saya mulai bikin rumah yang di Pelatiga itu. Nah, kemudian saya kenal dakwah 2016 dan setahun sebelumnya itu pernah jamaah datang di situ disuruh pindah, tidak diterima. Di dalam masjid. Iya, sudah mereka sudah selesai isya, sudah istirahat, sudah baring-baring, tapi karena dia lihat di teras itu ada panci, ada kompor, Iya. disuruh pindah. Peralatan. Nah, tapi kan saya di Jakarta, saya tidak tahu. Iya. Kalau saya ada belum tentu. Nah, sehingga begitu saya ikut 3 hari di Cikampek itu, kemudian saya ke Palangkaraya, walaupun saya tidak tahu disuruh pindah itu, saya merasa berdosa, merasa bersalah. Nah, begitu saya balik dari Palangkaraya, saya buat dapur di belakang. Dapur. Di masjid, Pak. Di masjid. Ada hikmahnya ternyata. Aduh. Baru saya bikin lagi di samping tempat istirahat, termasuk kalau tablik datang rombongan, semua ransel taruh di situ, jadi tidak kelihatan di badan masjid. Benar. Sekarang udah kiri kanan, jadi biar banyak jamaah bawa ransel banyak-banyak, rombongan sampai 20 orang, ada tempatnya. Ada tempatnya. Di badan masjid tidak kelihatan. Kemudian toilet tidak perbanyak, sekarang toiletnya itu sampai 7. Masya. 7 toilet, kamar mandi. Nah, kemudian 2018 ada masalah di markas tablik. Mereka datang ke saya, Pak, kami ada masalah di sana. Kalau Di bisa, Polres itu, Pak ya? bukan, yang sudah lama, Oh. yang di Wurabake juga itu, Wurabake. di Wurabake. Malam-malam mereka datang, habis sisa, minta izin kalau bisa sementara di sini. Oh ya, silakan. Dalam hatiku, ini sudah lama yang saya tunggu-tunggu ini, karena kita bikin masjid kan menurut lama makin banyak yang pakai kan makin Bagus. banyak juga kita dapat pahala, ya kan? Nah, kalau jadi markas kan pasti banyak yang pakai, Dimakmurkan. dimamurkan. Terus. Nah, makanya begitu saya sudah mau sebenarnya, saya sudah mau serahkan, wakafkan. Iya. Tapi karena waktu itu mau pilgub, mau habis itu pilih caleg lagi, ya sampai kalau saya wakafkan waktu itu mereka terbebani, harus dia bantu saya. Iya. Jadi Bapak sampai berpikir. Iya. Iya. Ya saya terbebani karena saya sudah kasih wakafkan ke mereka, lalu mereka merasa harus bekerja untuk saya. Ya. Iya. Makanya saya wakafkan setelah selesai pilih caleg. Berjalan dan berjalan, iya. Baru saya wakafkan dan langsung kita bentuk pesantren. Alhamdulillah santrinya sekarang sudah hampir 20 orang Masya Allah. dan sudah ada yang hafal 5 juz. Allah Rabbi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan di antara itu ada 4 anak yatim, 4 yang anak itu saya bebaskan. Artinya untuk kewajibannya di situ, makannya itu saya yang ya. Allah. Nah, lalu putra saya itu Wawan, kebetulan dia beli tanah di belakang rumah saya, dia wakafkan tanahnya untuk pesantren. Oh. Sekarang sudah pilar-pilar sudah selesai, tinggal kita kumpul lagi dana untuk cor lantai 2. Karena rencana itu lantai 4, karena kecil tanahnya kan, Iya. ya kita kan di atas saja. Di atas ya. Sangat mulia Pak Haji. Sangat mulia Pak Haji. Saya bisa mendengarkan ini, saya rasa ini ada harapan, titik-titik harapan bahwa generasi kita akan tercerahkan dengan agama ini, dengan dakwah ini Pak Haji.
Terima kasih banyak Haji. Terima kasih banyak. Dedikasi yang sangat bagus untuk masyarakat kita di Kepulauan Buton, dan saya harap ini tidak hanya Pak Haji sebenarnya. Kita semua wajib hukumnya berdakwah. Sebagai akhir nih Pak Haji, sebagai closing statementnya Pak Haji, pesan-pesan apa yang bisa diberikan kepada kita semua? Silakan. Ya, saya kira kita sebagai warga Bau-Bau tentu kita cintai Bau-Bau ini. Woi, kita sayang Bau-Bau. Dan mudah-mudahan Bau-Bau ini statusnya bisa naik, bukan hanya ibu kota-kota. Iya, betul. Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Robbal alamin. Provinsi, ya provinsi. Dulu juga saya pernah ceramah ketika saya masih ada kesempatan ceramah di Masjid Raya, saya katakan Bau-Bau ini masih, kebetulan saya sekolah di Kendari tahun 70-an, Kendari itu masih jauh lebih maju Bau-Bau. Iya. Kendari. Ya, waktu saya ceramah 2003. Jadi, tapi bandingkan sekarang, di sana fasilitas perdagangan, ruko-ruko apa jalan, lapangan terbangnya sudah Boeing, ya. Kegiatan ekonomi sudah jauh lebih pesat daripada kita. Apa sebabnya itu? Nah, itu bukan karena wali kotanya, bukan. Itu karena uang banyak di sana. Di Bau-Bau juga kalau uang banyak, pasti berkembang. Kenapa dia banyak uang? Karena dia ibu kota, maka banyak sumber uangnya. Yang pertama, dia kota daerah otonom kota. Yang pertama PPD kota. Yang kedua PPD provinsi, sebagian besar masuk kota. Benar. Yang ketiga APBN, sebagian besar masuk kota juga. Bantuan energi, sebagian besar masuk kota juga. Sementara kota Bau-Bau hanya APBD kota. Iya. Jadi balon kapal Bau-Bau di satu mesin kecil, Kendari itu 4 mesin besar. Bagaimana mau bisa Laju. Jadi bagaimana supaya kota Bau-Bau ini kita bisa mengejar Kendari? Harus jadi ibu kota provinsi. Ah, Yakin pasti bisa. Nah, amin. jadi ya betul saya gagal, mudah-mudahan Kapten ini Bisa. kita doakan bersama. Amin. Nah, perjuangan para tim ini dia harus betul-betul serius, diseriusi, dan itu saya katakan tadi, jangan puas kalau ketemu menteri, ketemu Tukang ketua ketiknya Komisi juga. 2, tapi ketemulah kepala sekretariat di Komisi 2 sampai tukang ketiknya itu, ketemulah kepala seksi di Depdagri sampai tukang ketiknya itu. Iya. Karena mereka itulah yang melaporkan bahwa berkas lengkap apa tidak. Karena lebih 100 sekarang. Kalau diangkat akan dipindah-pindah itu dia cecer satu, sudah hilang lagi. Luar biasa. Iya. Nah, kemudian terakhir, ya bagaimana daerah kita ini tenang-tenang saja. Amin ya Robbal. Kita berusaha supaya jangan banyak keributan, Ya. sehingga ya di dalam koja-koja seperti ini mungkin sifatnya masukan-masukan. Kalau ada kita untuk pemerintah, sifatnya masukan yang konstruktif. Nah gitu. Jadi jangan sampai juga mereka merasa tujuan kita bagus, hanya karena mereka tersinggung dan tidak mau pusing dengan tujuan kita. Ya, kira-kira begitu. Iya. Jadi Ya. saya mengutip hal-hal yang sederhana ternyata di sini. Hal-hal yang sederhana itu memang ketika kita seriusi dia bisa jadi luar biasa kayak tadi. Seorang tukang ketik pun kita harus pikirkan, ya iya, karena mereka yang ketik itu semua. Terima kasih Pak Haji. Oke, tetap like, comment, dan subscribe di sini. Ketika ada waktu lagi kita akan koja-koja ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang lain. Tetap di For Real Marpap Channel di segmen koja-koja. Terima kasih Abah. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.